Oke guys, bertemu lagi bersama Sigit Bilyadi di segmen Learn English with Mr. Y. Nah, di segmen kali ini kita bakal belajar mengenai cara memesan kamar hotel melalui telepon, seperti judul podcast kita ya. Making hotel reservation over the telephone. Dan abjad internasional ya. Nah, apa sih abjad internasional itu? Nah, nanti kita coba bahas itu ya. Namun sebelum itu, I'd like to say thank you buat kalian yang udah subscribe ke channel aku, dan yang belum, please subscribe karena itu gratis ya. Dan nantinya kalian bakal dapat notifikasi kalau aku upload konten-konten terbaru khususnya dalam bahasa Inggris. Nah, langsung aja ke materi. Di sini ada conversation. Conversation ini ada dua orang. Yang pertama Leo, resepsionis hotel. Kemudian yang kedua ada Mona White sebagai customer yang hendak memesan kamar melalui telepon. Oke, langsung saja dengar percakapannya. Dan ini dia, let's check it out. Plaza Hotel, good morning. Leo speaking. Yes. I'd like to book 2 rooms for myself and my father. Could you tell me the cost of a single room per night? Certainly. A single room is $120 American per night. Fine. And when would you like the rooms? From the 25th to the 28th of September. Arriving the 25th of September and leaving on the 28th. 3 nights? That's right. Just a minute, please. Yes, we have rooms available then. You require 2 single rooms? Yes, thank you. Can I have your name, please? My name is Mona White. And your father's name, Miss White? Jack Weber. Could you spell the surname, please? Sure. W-E-B-B-E-R. Double P for Papa? No, double B for Bravo. And how will you be paying for your room, Miss White? By credit card. Both rooms on the same card? Yes. Your card number, please. 4434-1234-5678-9902. 1102? No, 9902. 4434-1234-5678-9902? That's right. And the expiry date? 11 Could you repeat that, please? November this year. Thank you. I've booked 2 rooms for Miss White and Mr. Weber from Wednesday the 25th to Saturday the 28th of September. Thank you. You're welcome. We'll see you on the 25th, Miss White. Thanks a lot. Goodbye. Goodbye. Oke, itu tadi conversation tentang making a reservation melalui telepon ya. Nah, coba kita dengarkan percakapan itu sekali lagi, sekaligus aku jelasin what's going on the conversation. Oke. Plaza Hotel, good morning. Leo speaking. Oke, yang pertama, Leo sebagai resepsionis Plaza Hotel mengangkat dengan menyebutkan di mana ia kerja gitu ya. Ini berlaku juga untuk kalian ya, yang kerja mungkin sebagai call center atau customer service yang emang sehari-harinya melayani tamu lewat telepon ya. Ini seperti ini contoh percakapannya ya. Jadi ketika angkat telepon menyebutkan instansi kita di mana kita bekerja. Ini misal Plaza Hotel, good morning, Leo speaking. Jadi menyebutkan salamnya, baru menyebutkan siapa yang berbicara. Yes. I'd like to book 2 rooms for myself and my father. Could you tell me the cost of a single room per night? Oke, kemudian di sini guest atau tamunya mengutarakan maksudnya bahwa dia ingin memesan kamar ya untuk dia dan ayahnya gitu ya, dan menanyakan harganya berapa per malam untuk single room. Single room itu kamar untuk single ya, jadi kamar untuk 1 orang. Lalu Leo mengatakan certainly. Ini ungkapan ya yang sangat formal gitu, sangat formal. Tentu gitu artinya, certainly. A single room is $120 American per night. Fine. Nah, lalu menjelaskan karena ia tadi menanyakan harga, di sini
menjelaskan harganya yaitu $125 Amerika per night. Ya, jadi Mindy sini menggunakan US dollar, ya, harganya segitu per malamnya. Lalu Mona White merespon dengan fine, artinya emang dia setuju, cocok dengan harga itu. And when would you like the rooms? From the 25th to the 28th of September. Nah, lalu di sini Leo menanyakan, when would you like the room? Kapan Anda akan memesan kamar ini? Nah, lalu di sini Mona White menyebutkan tanggal dan bulan, yaitu from the 25th of September. Nah, di sini kalian sekaligus belajar cara mengucapkan tanggal ya di Inggris. Oke, basically ada dua pengucapan tanggal ya, dua style. Yang pertama American dan British style. Kalau American mengucapkannya bukan the 25th of September, tapi September 25th gitu. Jadi bulan dulu, lalu tanggal. From September 25th gitu. To misal September 28 gitu. Nah, kalau British itu tanggal dulu, lalu diikuti the tanggal of bulan. Jadi from the 25th of September gitu. Nah, itu. Di sini karena materi yang aku ambilnya dari ABC ya, radio Australia. Jadi broadcastnya dari Australia, ini materinya. Jadi bahasa Inggris Australia itu menginduk kepada British gitu. Jadi pengucapan tanggalnya sama. Oke, seperti itu. Next. Arriving the 25th of September and leaving on the 28th. 3 nights? That's right. Just a minute, please. Oke, lalu di sini mengonfirmasi lagi Leo sebagai resepsionis. Jadi arrive on the 25th of September, kemudian leaving on the 28th of September, 3 nights. Yes, we have rooms available then. You require 2 single rooms? Yes, thank you. Oke, jadi setelah konfirmasi, lalu di sini ada kamar tersedia ya untuk Mona White dan ayahnya. Have your name, please? Nah, lalu di sini menanyakan, may I have your name, please? Ya, ini untuk pemesanan. Mungkin teman-teman juga kalau pesan sesuatu, mungkin menghadapi resepsionis atau mungkin bagian pemesanan dimanapun, pasti ini diminta ya. Can I have your name, please? Ini ungkapan formal ya. My name is Mona White. And your father's name, Miss White? Jack Webber. Oke, jadi dia menyebutkan my name is Mona White. Lalu Leo ini konfirmasi karena dia dengan ayahnya, otomatis dia menanyakan, and is your father's name is White? Apakah nama ayahmu White gitu kan? Oke, kenapa nanya gitu? Kayak ini aku jelasin. Jadi di sini kalian juga sedikit belajar tentang menyebutkan gelar atau mungkin kalau di Indonesia kita kenal marga ya. Jadi kalau di sana setiap orang itu mempunyai surname. Surname itu kayak nama keluarga gitu ya. Jadi di sini biasanya pada umumnya kalau anaknya bernama Mona White itu otomatis ayahnya bernama misal Williams White gitu ya. Nah, tapi di sini kita coba dengar. Could you spell the surname, please? Sure. W-E-B-B-E-R. Oke, tapi namanya bukan Jack White, tapi Jack Webber. Nah, ini faktornya bisa banyak. Mungkin Mona ini menikah dengan orang lain, jadi nama keluarganya sudah bukan Webber lagi gitu. Nah, kemudian namanya Mona White, sementara ayahnya namanya Jack Webber. Nah, ini mungkin dulunya sebelum nikah namanya Mona Webber, bisa aja ya gitu. Nah, itu biasanya terjadi di negara-negara barat gitu ya, biasanya seperti itu. Oke, next ya. Double P for Papa? No, double B for Bravo. Oke, kemudian, nah ini ya, kalau misal kita berbicara lewat telepon, banyak miskomunikasi ya, khususnya di pengejaan kata, atau mungkin antara misal huruf B dengan P, N dengan M, itu kan kadang kurang jelas ya. Nah, tadi mungkin Leo sebagai resepsionis tadi kurang jelas
Jadi dia mengatakan double P for papa. Dan Mona White mengklarifikasi no, double B for Bravo. Nah, dia diperjelas menggunakan international alphabet. Nah, ini yang kita akan bahas nanti ya. Next. And how will you be paying for your room, Miss White? By credit card. Oke, lalu ini menanyakan metode pembayarannya. Menggunakan apa ya? How are you be paying, Miss White? Nah, kenapa dia panggil Miss White, bukan Miss Mona? Karena ini, ketika kita mengenal nama keluarga dari seseorang, maka kita menyebut Mr., Mrs., and Miss itu menggunakan nama keluarganya. Contohnya kita ambil Mona White, bukan Miss Mona tapi Miss White. Nah, kemudian Jack Weber, nanti bukan Mr. Jack tapi Mr. Weber. Nah, kemudian Jack Weber mempunyai istri, misal namanya Jennifer Weber. Nah, otomatis bukan Mrs. Jennifer, tapi dia mengikut ke nama keluarga suaminya. Jadi, Mrs. Weber. Oke, seperti itu ya. Next. Both rooms on the same card? Yes. Your card number, please. Nah, dia nanyakan apakah dua kamar ini dalam satu kartu kredit gitu ya. Lalu, yes. Nah, ini kemudian meminta card number gitu ya, nomor kartunya. Oke, di sini kalian bakal belajar cara menyebutkan nomor juga ya. Oke, listen. 4434 1234 5678 9902. 1102. No, 9902. 4434 1234 5678 9902. Oke, ketika kita menyebutkan nomor, kalau nomornya ada dua, kita sebutnya double. Contohnya nih ya, misal 0822, bukan 0822, ada juga yang seperti itu, tapi secara umum ya, in general, kalau orang sana menyebutnya bukan 0822, tapi 0822 gitu, atau 0822, nah gitu. Di sana angka 0, 0 itu kita bisa singkat jadi O gitu ya. Itu nggak apa-apa sih, itu nggak pengaruh gitu. Jadi kalau angkanya ada dua, kita sebutnya double. Misal nomor saya ya, 0822 1912 2058. Nah gitu. Jadi kalau angkanya sekali lagi, kalau ada dua kita sebutnya double. Double 3, double 2, double 4 gitu. Oke, seperti itu ya. Next. That's right. And the expiry date? 11. Could you repeat that, please? No. Oke, kemudian Leo menanyakan expirednya. Jadi kartu kredit ini kapan masa berakhirnya? Lalu tadi mungkin teman-teman dengar ya. Tadi 11 terus ada noise gitu ya, nggak jelas. Lalu Leo untuk konfirmasi lagi bilang excuse me gitu ya. Itu sangat formal ya. Gitu. Lalu Mona White ini mengulangi lagi. November this year. Thank you. I've booked 2 rooms for Miss White and Mr. Weber from Wednesday the 25th to Saturday the 28th of September. Thank you. You're welcome. We'll see you on the 25th, Miss White. Thanks a lot. Bye. Goodbye. Nah, itu barusan ya. Kalian udah dengerin percakapan dan juga penjelasannya ya. Jadi setelah pemesan berhasil, lalu Leo mengonfirmasi ulang bahwa I have booked 2 room for Miss White and Mr. Weber ya. From Wednesday 25th of September. Nah, seperti itu ya. Jadi saya telah memesan kamar untuk Ibu White dan Bapak Weber pada hari Rabu tanggal 25 September. Nah itu ya, seperti itu. Lalu kemudian Mona mengucapkan terima kasih. Lalu Leo sebagai resepsionis harus menunjukkan sifat friendly ya. Jadi okay, we'll see you then on. Nah, sampai ketemu pada hari berikutnya gitu, pada hari Rabu gitu ya.
Oke, itu barusan ya. Kita udah belajar mengenai cara memesan kamar hotel melalui telepon gitu. Nah, lalu kita ke apa sih itu abjad internasional atau the international alphabet. Nah, kita belajar ya. Coba kita dengarkan abjad berikut. Let's check it out. A for Alpha. B for Bravo. C for Charlie. D for Delta. E for Echo. F for Foxtrot. G for Golf. H for Hotel. I for India. J for Juliet. K for Kilo. L for Lima. M for Mike. N for November. O for Oscar. P for Papa. Q for Quebec. R for Romeo. S for Sierra. T for Tango. U for Uniform. V for Victor. W for Whiskey. X for X-ray. Y for Yankee. Z for Zulu. Nah, itu barusan ya abjad internasional. Sebenarnya ini berlaku karena ini internasional ya. Jadi setahu aku bahasa apapun menggunakan abjad ini gitu. Kalau mungkin di sini kalian yang mungkin pernah break menggunakan radio HT ya, radio panggil, mungkin teman-teman banyak mendengar ya, misalkan Sierra, Charlie, India, Bravo, Romeo apa gitu, Sandi. Kenapa sih ada huruf itu, ada abjad itu? Itu tadi seperti yang saya jelasin tadi, kadang kan kita antara B, P, N, M itu kan kurang jelas gitu, makanya diperjelas menggunakan sandi ini. Dan pilot pun kalau berkomunikasi dengan ATC, Air Traffic Control, menggunakan abjad ini. Bisa Sierra Papa Kilo, Yankee 995 apa gitu. Nah, seperti itu ya. Oke, itu tadi materi kita hari ini dan semoga bermanfaat. Dan terima kasih untuk kalian yang udah dengar podcast aku. Jangan lupa share dan juga subscribe dan juga komen.